Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi. Teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Baik, masih video yang sama mengenai kajian tentang Kingdom Plantae. Teman-teman sudah kita buatkan sebelumnya ada 3 video. Yaitu yang pertama sudah kita buatkan anggota pertama pada Kingdom Plantae ini adalah tentang lumut atau Bryophyta beserta peta konsepnya. Video kedua sudah kita bahas mengenai anggota yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dan anggota yang ketiga juga pada Kingdom Plantae yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae sudah kita bahas ya. Dan ini adalah video yang terakhir pada Kingdom Plantae mengenai tumbuhan berbiji tertutup. Oke, nah ini yang keempat videonya mengenai anggota dari Kingdom Plantae. Oke, kita lihat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ini adalah mengenai tumbuhan berbiji tertutup atau sering dinamakan dengan Angiospermae, teman-teman. Apa yang menjadi ciri utama mereka dibandingkan anggota-anggota yang ketiga yang sebelumnya? Nah, ini dia, teman-teman. Ciri utamanya yang pertama, sistem perakarannya itu ada 2 jenis. Ada yang anggota berbiji terbuka dengan akar serabut, ada anggota tumbuhan berbiji terbuka dengan akar yang tunggang. Pada tumbuhan berbiji terbuka itu kebanyakan seluruh anggotanya itu dia akarnya tunggang. Sedangkan pada anggota tumbuhan berbiji tertutup ada 2 macam. Itu ya, anggotanya siapa? Nanti kita bahas. Yang kedua, nah ini tumbuhan berbiji tertutup sudah memiliki bunga. Sedangkan kalau tumbuhan berbiji terbuka yang kemarin, video yang ketiga belum memiliki bunga ya. Terus daunnya juga bermacam-macam sama dia pipih, ada yang lebar dengan susunan tulang yang beraneka ragam. Nah, susunan tulang inilah yang menjadikan ciri khas yang beraneka ragam pada tumbuhan berbiji tertutup. Terus bakal biji dia atau bijinya itu tidak tampak, makanya disebut sebagai biji tertutup. Daun buahnya menutupi biji yang sedang tumbuh, begitu ya. Yang kelima, selisih waktu yang relatif pendek antara penyerbukan dengan pembuahan, berarti berbanding kebalik dengan biji terbuka yang sangat lama. Kalau tertutup itu dia penyerbukan dan pembuahannya itu relatif pendek, gitu ya. Dan dia terjadi penyerbukannya itu teman-teman, pembuahannya itu dia pembuahan ganda. Nah, kalau pada tumbuhan berbiji terbuka kemarin itu dia pembuahannya tunggal. Sedangkan pada biji tertutup dia pembuahannya ganda. Jadi 2 kali pembuahan gitu ya. Apa saja nanti kita bahas. Yang ketujuh dia meliputi ada yang tumbuhan berbentuk kecil, ada yang semak-semak, perdu bahkan sampai ke pohon yang besar sekali ada gitu ya. Terus ciri selanjutnya hanya sebagian anggota yang memiliki kambium gitu teman-teman gitu ya. Kambium yang ada di akar juga kambium yang ada di batang. Nah, nanti kita lihat gitu ya. Adanya kambium mengakibatkan beberapa anggota berbiji tertutup ini dia memiliki batang yang besar sekali gitu. Tapi memang ada anggotanya yang tidak memiliki kambium baik di akar ataupun di batang. Terus berkas pengangkutnya teman-teman bertipe kolateral terbuka dan kolateral tertutup tergantung jenis dari anggotanya. Xilem terdiri atas trakea dan trakeid, berarti lebih kompleks daripada tumbuhan berbiji terbuka ya. Terus pada phloemnya terdapat sel-sel pengiring, sedangkan yang terbuka kemarin tidak terdapat gitu ya kalau ini ada. Organ reproduksinya apa? Bunga. Nah, ini adalah bunganya teman-teman. Di dalam bunganya ada gamet jantan, ada yang betina juga gitu ya. Nah, ini dia. Ada benang sari, ada putik gitu ya sebagai organ reproduksi pada bunganya. Ini adalah petalnya teman-teman, ini adalah sepalnya. Jadi petal itu adalah mahkota bunga, sepal itu adalah kelopaknya, ini adalah androsium atau organ kelamin jantannya atau stamennya teman-teman.
Sedangkan yang bulat di tengah ini adalah gynosium atau karpel dari organ reproduksi betinanya. Nah, ini organ reproduksi betina yang ujung ini namanya stigma, putik teman-teman ya, ujungnya itu kepalanya namanya stigma. Nah, ini yang panjangnya adalah stilusnya. Nah, yang bulat gendutnya adalah oparinya. Di dalamnya ada opulum, ada megasporangiumnya. Sedangkan pada stamennya atau pada benang sarinya teman-teman ini adalah filamennya, tangkainya. Nah, seluruh kepalanya disebut sebagai anter, gitu ya. Nah, anter ini teman-teman di dalamnya itu dia ada mikrosporangia yang menyimpan banyak polen, gitu ya. Banyak serbuk sari di dalamnya. Ini dia ya. Oke, itu adalah organ reproduksinya. Daur hidupnya seperti apa? Oke, kita lihat dulu gambarnya. Nah, saat putik dengan serbuk sari dia melangsungkan penyerbukan, teman-teman, seperti yang tadi dibahas bahwa pada pada serbuk sarinya, polen-polennya gitu ya. Ini dia kan jantan, ada mikrosporangiumnya dan spora-sporanya yang keluar, teman-teman bisa diperhatikan. Awalnya mikrosporangium itu dia akan menghasilkan mikrospora gitu ya. Dia mikrosporanya itu dia akan terus membelah secara meiosis yang nantinya masing-masingnya melakukan pembelahan mitosis menjadi sel generatif di dalam nanti ketika masuk ke dalam putik gitu ya. Nah, di dalamnya itu mikrogamet itu dia di dalamnya ada sel generatif dan ada sel tabung, ada 2 inti sel gitu ya. Nah, ini polen yang siap melakukan fertilisasi. Oke. Jadi spermanya lah ya kalau di organisme misalkan di manusianya. Nah, setelah polennya ini dia keluar dari kepala sarinya, teman-teman, dia akan menembus ini dia kepala putik di mana inti generatif dia akan membelah secara mitosis menjadi 2, sedangkan inti tabung dia tetap menjadi 1. Gitu ya, tetap hanya 1. Nanti inti tabung inilah yang akan menembus jalur dari lehernya putik sampai dia ke oparium di sini ya. Nah, nanti memasukkan inti generatif ke dalam dari sel betinanya yang sebelumnya itu sudah banyak sel yang menunggu. Jadi di dalam opari ini kalau kita bedah di dalamnya ada 8 sel, 3 sel antipoda gitu ya. Terus di tengahnya adalah inti kandung lembaga sekunder, yang di samping-sampingnya ada sinergid, di tengahnya ada sel telur ini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan megaspora atau si inti betinanya gitu ya. Nanti kita akan lihat di sini. Nah, teman-teman, nanti inti generatif itu kan ada 2. Yang satu akan bergabung dengan sel telur, teman-teman, akan membentuk zigot. Sedangkan inti generatif yang kedua yang di belakangnya ini teman-teman akan bergabung dengan inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini ya dengan yang di tengah ini akan membentuk endosperm. Itu adalah yang disebut sebagai pembuahan ganda. Saya ulangi. Pada tumbuhan berbiji tertutup kan pembuahan ganda. Yang pertama itu adalah inti generatif bagian depan. Yang ini akan membuahi sel telur, membentuk zigot 1. Yang kedua, inti generatif yang kedua, yang belakangnya dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang akan membentuk endosperm. Nah, itu ya. Nah, seperti itu pembuahan ganda. Zigot dia 2N, sedangkan endosperm dia 3N. Nah, nanti akan tumbuh di dalam oparium itu dia akan membentuk biji yang diseliputi oleh daun buah. Nggak kelihatan, makanya disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup begitu. Nah, ini dia kita bahas ya pembuahannya. Oke. Teman-teman. Tadi di sini ada inti tabung. Inti tabung itu adalah nama lainnya inti vegetatif, inti generatif. Ini dia ada 2, ada inti generatif 1 dan inti generatif yang kedua. Dia akan menembus putik gitu ya, sampai dia bertemu dengan mikropil di sini ya. Nah, nanti kalau sudah bertemu dengan mikropil, maka inti generatifnya akan melebur. Berarti tinggal 2 inti lagi, itu sperma 1 dan sperma 2, atau inti generatif 1 dan inti generatif 2. Dia akan menemui daerah oparium yang sebelumnya ada 8 sel. 3 sel di daerah atas namanya antipoda, 2 sel di tengah namanya inti kandung lembaga sekunder, dan inti sel di tengah ada sel telur di bawah, dan pengiringnya disebut sebagai sinergid, gitu ya.
Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan. Yang pertama, pembuahan pertama dia akan membentuk zigot. Yang kedua baru membentuk endosperma. Kalau zigot ini teman-teman disebut 2 kali pembuahan. Kenapa? Zigot terbentuk dari saat inti generatif 1 yang ini teman-teman, dia akan membuahi sel telur. Nah, bergabung dengan sel telur akan membentuk apa? Zigot yang sifatnya diploid. Itu pembuahan pertama. Sedangkan endosperm sebagai pembuahan yang kedua dari siapa? Dari inti generatif yang kedua yang akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang sifatnya 2N membentuk endosperm yang sifatnya triploid. Ini pembuahan gandanya gitu ya. Jadi inti generatif 2 dengan siapa? Dengan ini nih. Sedangkan inti generatif 1 dia membuahi siapa? Membuahi sel telur. Gitu ya. Nanti sel triploid atau sel endosperm ini dia akan berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio yang nantinya tumbuh. Gitu ya, zigot itu kan akan jadi embrio ya. Nanti dikasih makanan dari endosperm tersebut. Gitu ya. Begini pembuahannya. Terus skema daur hidupnya kalau kita buat skema dari gambar yang tadi maka seperti ini teman-teman. Nanti sel telur dia bisa diperhatikan sama teman-teman. Nanti ada 2 tempat yang sedang berkembang gitu ya. Jadi khusus misalkan pada yang jantan teman-teman, ini sel telur di sini itu maksudnya yang akan menghasilkan bulu serbuk gitu ya, bulu serbuk atau inti sperma. Nanti ada inti spermanya itu ada 2, inti sperma 1 dan inti sperma yang kedua. Gitu ya. Nanti sel telur pada organ kelamin betinanya itu ada sel telur teman-teman, dalam hal ini adalah ovum gitu ya, dan ada inti kandung lembaga sekunder. Ini yang terpenting pada rumah betinanya, rumah jantannya yang terpenting adalah 2 hal ini. Jadi ada inti sperma 1, ada inti sperma 2. Kalau pada rumah betinanya mesti ada sel telur, dalam hal ini ovum dan inti kandung lembaga sekunder. Sperma 1 akan bergabung dengan sel telur, akan membentuk zigot gitu ya. Sperma 2 akan bergabung dengan inti kandung lembaga sekunder yang membentuk bakal endosperm. Nanti zigot berkembang menjadi embrio, bakal endosperm berkembang menjadi endosperm, yang nantinya dia menjadi buah yang di dalamnya ada bijinya. Kalau dia bijinya berkecambah, dia akan membentuk tumbuhan lagi, tumbuhan berbiji tertutup, yang nanti akan berbunga lagi. Nanti ada benang sarinya, ada putiknya, yang selanjutnya dia saling membuahi lagi. Begitu ya kalau dari skemanya. Terus pengelompokannya ada 2. Ada yang disebut sebagai magnoliopsida atau bahasa keren kitanya dikotil. Ada liliopsida atau bahasa kitanya adalah monokotil gitu ya. Itu adalah 2 kelompok yang termasuk ke dalam tumbuhan berbiji tertutup. Apa bedanya? Ketika kita lihat dari biji, teman-teman, dikotil itu dia memiliki lembaga dengan 2 daun. Jadi ada 2 daun lembaga atau bahasa kitanya berkeping 2 bijinya. Kalau yang ini ada lembaganya ada 1, maka disebut sebagai berkeping 1 gitu ya. Nah, ketika berkecambah biji membelah menjadi 2. Kalau yang ini ketika berkecambah tidak membelah. Kenapa? Ada bijinya memang 1 gitu ya. Nah, lembaganya bagaimana? Nah, akar lembaga akan tumbuh menjadi akar tunggal yang bercabang. Jadi akar tunggang gitu ya yang bercabang, sedangkan akar lembaganya itu dia mati disusul dengan pembentukan sistem perakaran serabut. Jadi akarnya pada monokotil itu serabut gitu ya. Nah, jadi teman-teman ingat ya, dikotil dan monokotil itu adalah merupakan kelompok dari tumbuhan berbiji tertutup. Yang ketiga, batang. Nah, dari pangkal ke ujung teman-teman berbentuk kerucut panjang, bercabang-cabang lagi batangnya, berbuku-buku dengan ruas tidak jelas. Jadi cabang memang batangnya berbuku, tapi ruasnya tidak jelas. Sedangkan kalau di monokotil, dari pangkal ke ujung hampir sama besar. Kalau yang ini kan beda, mengerucut bawah gede, kalau di kotil ke atas makin kecil ya. Sedangkan kalau monokotil itu dari bawah ke atas sama besar. Tidak bercabang umumnya yang ini dan berbuku-buku dengan ruasnya tampak jelas. Nah, ini bedanya ya kalau dari batang. Terus dari daun. Daunnya kalau di kotil itu dia tunggal ataupun ada yang majemuk. Nah, sering disertai dengan daun yang menumpuk.
Nah, sedangkan duduk daunnya itu dia tersebar atau bahasa lainnya adalah berkarang. Sedangkan tulang daunnya ada yang menyirip, ada juga yang menjari. Ini adalah ciri khas daun dikotil. Sedangkan monokotil daunnya dia tunggal, berseling atau roset, teman-teman. Daunnya sejajar atau melengkung. Jadi tulang daunnya itu sejajar atau melengkung gitu ya. Nah, sedangkan dari bunga itu dia kalau untuk dikotil kelipatan 2, 4, dan 5, sedangkan pada monokotil kelipatan dari 3 gitu ya. Anatominya, kita lihat dari anatominya. Dikotil dia akar dan batangnya itu memiliki kambium. Sedangkan monokotil anggota paling besarnya itu akar batangnya itu tidak memiliki kambium yang mengakibatkan akar batangnya itu tidak sebesar tumbuhan-tumbuhan dikotil. Nah, jadi dikotil itu kan bisa diameternya itu bisa sampai besar ya. Kenapa? Sebab akar batangnya memiliki kambium. Terus berkas pembuluh angkutnya dia bersifat kolateral terbuka, sedangkan kalau monokotil dia kolateral tertutup. Gitu ya. Seperti itu. Maksudnya kolateral terbuka itu silam dengan phloem itu dia ditembus oleh kambium, gitu ya. Nah, dibatasi oleh kambium. Ke dalam dia silem, keluar dia phloem. Sedangkan kalau monokotil dan dikotil itu lepas gitu ya. Jadi silem-silem terus phloem. Jadi tidak ditembus atau tidak dibatasi oleh kambium. Sebab tidak ada kambium, makanya disebut kolateral tertutup ya. Terus ujung akar dan pucuk lembaga tidak dilindungi oleh sarung pelindung. Sedangkan kalau monokotil mah ada gitu ya. Ujung akar dia ditutupi oleh koleoriza, sedangkan ujung daun atau ujung lembaga daun dia ditutupi oleh koleoptil. Nah, ini beda ya. Monokotil mah ada pelindungnya pada bakal akar dan bakal pucuk. Kalau pada dikotil nggak ada. Begitu ya. Itu dua kelompok dari tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ketika kita bedakan konsepnya seperti ini. Oke, contoh tumbuhan berbiji tertutup banyak sekali lah ya. Nah, nanti ada Cocos nucifera, berarti ini adalah monokotil gitu ya. Nah, ini dia ada kelapa gitu ya, Cocos nucifera. Ada Carica papaya, ini pepaya. Ada kacang kedelai, ini banyak sekali ya. Ada kapas, ada juga brassica, oleracea atau kubis. Banyak ya. Teman-teman cari aja tumbuhan monokotil dan dikotil, itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Banyak sekali di sekitar rumah kita banyak ya. Buah-buahan itu banyak sekali. Itu dia termasuk dalam biji tertutup ya. Lalu perannya apa? Nah, berdasarkan perannya teman-teman, tumbuhan berbiji tertutup itu nanti dia bisa dijadikan sebagai sumber bahan bangunan, misalkan untuk mebel bisa gitu ya. Terus sumber pangan bisa digunakan juga untuk bumbu atau untuk obat-obatan juga ya, banyak sekali. Terus peranan tumbuhan dalam ekosistem sebagai pengendali daur biogeokimia, menjaga air tanah dan molekul tanah agar tidak terjadi longsor gitu ya ataupun banjir. Jadi peranannya banyak sekali. Peranannya untuk kehidupan kita luar biasa sekali gitu ya. Kingdom plantae ini. Oke, nah dampaknya nih sekarang kalau ternyata berkurang keanekaragaman tumbuhan, maka tadi gitu ya bisa banjir ataupun longsor. Terus bisa juga kekeringan atau kelaparan. Kekeringan bisa kan ya dikarenakan tumbuhan tidak ada di situ, otomatis resapan air kan tidak tersedia di sana. Bahaya juga ya. Kalau hujan bisa longsor ataupun banjir. Nah, kalau banjir, longsor, tidak ada air dan kelaparan bisa di mana-mana gitu ya, mulai dari air saja. Oke, itu dia teman-teman, kita sudah tuntaskan mengenai anggota yang keempat, yaitu tumbuhan berbiji tertutup gitu ya, atau Angiospermae. Jadi 4 video sudah kita tuntaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.